Oke gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita tercinta ya, Brian alias Rian di sini. Anjay. Oke friend, sebelumnya makasih banget buat kalian yang udah klik video ini, udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga hasil yang gue berikan juga cukup jelas gitu ya. Sebelumnya gue mohon maaf juga gitu kalau audionya kurang baik atau kurang kurang jelas karena kebetulan di sini gue masih pakai mic HP ya. Terus kebetulan masih di sini lagi gede angin juga gitu. Tahun baru 2026 gitu ya. Jadi mungkin nanti ada suara dikit-dikit angin masuk sini, maaf banget. Nanti juga di inti videonya kita mungkin dubbing aja diedit karena pasti suara anginnya bakal masuk banget friend. Jadi gue mungkin nanti edit aja ya biar jelas aja ke kalian gitu. Di sini gue mau singkat, mau tutorial turun shock sama bikin ganjel spakbor biar bikin look vario gue lebih agak sedikit sopan aja karena kebetulan ini motor kan balik lagi judulnya ini motor daily use touring. Nah jadi gue gak bakal ekstrim gitu ya ke orang-orang. Gue tetap mengutamakan kenyamanan tapi dilihat looknya itu sopan gitu, enak gitu. Karena nanti juga motor ini kedepannya buat nemenin gue jalan-jalan gitu ya, touring tipis-tipis lah begitu. Jadi buat kalian yang motornya vario juga terus pengen looknya sopan, enak tapi tetap nyaman, dipakai harian, boncengan, bawa barang juga tetap aman friend gitu. Kalian pas klik video ini, oke? Tonton sampai habis ya. Oke, teman, kita langsung aja ya ke inti atau ke tutorialnya biar cepat aja, ini opening lama banget lagi. Oke. Nah, sebelumnya ini ada beberapa kunci yang kalian butuhin untuk turun shock sama ganjel spakbor ini ya, friend. Ini ada kunci T10 sama kunci ring 14. Simpel, cuman dua kunci itu aja, oke. Nah, dan ini dia friend. Ini buat spesifikasi baut ganjel spakbor depannya. Nah, spakbor itu depan. Kurang lebih kayak gini. Ini ada baut 10 dengan panjang 4 sampai 5 cm, 3 biji, ringnya 6 biji dan murnya 3 biji juga. Kalian bisa beli di bengkel terdekat rumah kalian ya, pasti ada. Maaf tangannya kotor. Nah, kurang lebih kayak gini spesifikasinya. Kalian bisa screenshot. Selain baut ini, karena kita udah turunin shock ya, jadi kita wajib pakai baut bubut buat baut atasnya gitu. Ini juga udah ada baut bubutnya, cukup beli 2 biji aja karena buat dipakai di bagian atas asoknya. Kalian bisa beli di toko oren atau gue udah taruh linknya di deskripsi, ada di toko oren sama di TikTok Shop. Oke, kalian bisa cek aja link di deskripsi. Cukup dua biji aja udah sepaket, kurang lebih kayak gini juga. Ini udah bubut ya. Nah, sebelum lanjut kita ganjel dulu nih friend buat si motornya di dek lumpur di dek kolongnya ini kita ganjel supaya ban depannya tuh melayang gitu ya, karena nanti mau dibuka kan biar gampang. Nah, kalau udah kita langsung aja nih, tahap pertama kita buka dulu ban depannya menggunakan kunci ring 14 ini ya, dan buat mur sebelah kirinya itu ditahan juga ya friend. Kita pakai kunci 19. Oke. Nah, kalau ban udah kebuka, kita langsung aja buka juga si spakbornya ini menggunakan kunci T10 ya friend. Ada tiga baut di kolong. Nah, kalau bautnya udah kecopot semua, langsung aja kita copot si spakbornya ini ya. Tinggal didorong aja ke bawah, dimiringin kayak gini dan cabut ke depan gitu ya friend ya. Nah, dan ini untuk penampakan 3 baut di kolong spakbornya itu ya yang perlu kalian bongkar gitu ya. Kurang lebih kayak gini nih. Nah, dan ini untuk spakbornya kita simpan dulu.
di samping ya. Nanti kita tahap terakhir kalau spakbor. Nah, dan ini untuk bautnya ada 3 biji ya friend. Ini orinya wajib disimpan sih. Nah, untuk tahap selanjutnya kita langsung aja nih buka si baut sok depannya ini ya. Pertama-tama kita harus buka dulu yang bagian sok sebelah kanan menggunakan kunci ring 14 juga. Nah, untuk yang pertama ini pokoknya kalian buka dulu aja baut yang baut sok kan ada 2 ya. Kita buka aja buka yang paling atas dulu. Buka sampai copot, pokoknya yang paling atas. Nah, untuk baut bagian atas ini udah kebuka ya. Dan untuk yang bawahnya itu cukup dilonggarin aja. Nah, kalau udah longgar kita tinggal dorong aja nih friend buat soknya ke bagian atas gitu ya. Jadi kita ukur pokoknya didorong sampai kira-kira nggak mentok dudukan ecu ya friend. Ini kan ada dudukan ecu. Nah, caranya tinggal dibelokin aja nih ke sebelah kanan, terus tinggal dorong aja ke atas. Jadi kita bisa tahu gitu sampai mentok atau enggak. Nah, pastikan nggak sampai mentok ya, karena kalau belok kan pasti mentok tuh. Kita kasih jarak sedikit, nanti pasti kalian tahu sendiri kalau udah bongkar gitu ya, kerasa. Nah, ini kurang lebih udah di segini. Ini tinggal kita tes, coba dibelok-belokin mentok atau enggak. Kalau enggak mentok ya cukup segini gitu friend. Kita juga bisa ukur. Nah, di sini cara gua ngukur itu pakai kertas ya friend. Dimasuk-masukin gini tuh. Ini masuknya juga lancar gitu. Jadi ya mungkin sisa sehelai kertas gitu ya, nggak mentoknya. Cukup lah gitu, aman. Nah, kalau udah dirasa pas, kita langsung aja nih kita kunci dulu. Untuk baut bagian bawahnya kita sedikit kencengin dulu biar soknya nggak turun lagi gitu friend. Nah, ini dan gua tes lagi gitu ya, mastiin ini benar-benar nggak mentok gitu, benar-benar sisa sehelai kertas, aman gitu, nggak mentok ke dudukan eco. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja nih pasang baut bubut yang tadi kita udah beli di bagian atasnya ya, dan langsung kita kencengin aja. Nah, dan ini udah masuk dua-duanya ya friend, dan pastikan ini bener-bener kenceng. Kita kalian kencengin lagi dua-duanya gitu friend. Nah, lanjut kita lakukan hal yang sama di sebelah bagian as yang kiri. Kita buka baut yang atas dan longgarin baut yang bawah gitu ya friend. Nah, kalau udah kita tinggal naikin aja nih asok yang sebelah kiri juga. Nah, untuk gampangnya mainnya di sini gue ngide pakai sapu lidi kayak gini ya. Kita pasin aja di asok sebelah kanan dulu. Nah, tinggal kita simpen nih di sini dan tinggal dipatahin aja gitu. Jadi nanti ketahuan gitu ya ukurannya segimana, nanti tinggal nyamain ke yang as sebelah kiri gitu friend. Nah, dan ini ukurannya kurang lebih segini ya tuh, ini udah pas, udah dipatahin juga tadi. Tinggal kita samain ke yang sebelah kiri. Nah, kita tinggal samain aja nih friend yang as sebelah kiri. Kalau udah sama, lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kita kencengin bawah dulu yang bawah, habis itu kencengin juga yang atasnya juga friend. Nah, kalau dikira udah pas, bisa kalian coba nih cara kayak gini. Kalian masukin baut as ban ini, kalau udah lancar kayak gini masuknya gitu, berarti itu udah sama ya friend, udah sejajar gitu untuk si asoknya ini. Oke. Nah, tahap terakhir langsung aja nih kita pasang lagi bautnya dua-duanya dan dikencengin ya friend. Dan
Jangan lupa baut bubutnya itu dipasang di baut yang bagian atas, oke? Nah, ini dia penampakan kurang lebih kalau udah selesai semuanya ya, bagian turun shock ini. Baut udah kepasang dua-duanya, dan shock juga udah nggak mentok gitu ke dudukan ecus ini. Kurang lebih kayak gini. Ini udah beres ya, tinggal next kita langsung ganjel spakbornya, friend. Ini dia, friend, untuk spakbor sebenarnya hal yang gampang ya. Ini si baut paketan yang tadinya udah dipasang nih. Jadi kurang lebih urutannya seperti ini gitu. Nah, di dalam sininya tuh, aduh bentar. Nah, di dalam sini tuh kalian pasang baut, tambahin ring 1, ini juga sama baut ring 1, baut ring 1 untuk di kolongnya ya. Dan untuk di atasnya ini ring terus mur, ring terus mur, ring terus mur. Nah, kurang lebih kayak gini. Lanjut kita pasang aja, oke? Ini hal yang paling gampang sih sebenarnya, oke? Let's go. Nah, oke, friend, kurang lebih nih spakbornya udah kepasang ya. Tuh, jadi jarak si headlamp sama ini tuh ya ada dua jari ya, 2 jarian lah. Oke, kita langsung pasang bannya aja yuk, let's go. Nah, friend, kurang lebih kayak gini nih. Ini udah kepasang semua. Dan gua tes coba naikin, coba mainin shock juga aman ya, friend. Ini nggak gasruk sama sekali gitu, oke? Jarak main shock juga masih lumayan banyak gitu. Ini bener-bener aman banget buat harian, buat jalan jauh, tapi looknya enak gitu, enak dilihat, oke? Nah, oke, friend, akhirnya kita udah beres juga nih. Kurang lebih kayak gini ya. Ini tuh udah turun shock ya sekitar 2 cm ya lah kurang lebih ya, sama ganjel spakbor. Dan ini tuh no coak-coak, friend. Biasanya kan orang-orang di bagian sininya tuh pada dicok ya, dan di bagian apa si yang kotak-kotaknya di kolong spakbor ini dicok juga gitu biasa orang-orang. Dan ini enggak, sama sekali enggak, no coak-coak, no gasruk. Terus aman juga buat boncengan, buat barang juga aman gitu, friend. Ya kurang lebih kayak gini lah, oke? Ya, untuk kedepannya mungkin kalian ikutin aja terus proyekan si motor gue ini ya, si merah ini. Untuk kedepannya kita juga bakal touring-touring, jalan-jalan. Wah, seru sih. Banyak banget misi gue sama si ini. Oke, semoga kalian selalu nemenin gue. Dan makasih juga yang udah nonton, yang udah mampir, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas kalian komen aja, oke? Atau bisa DM ke Instagram atau ke TikTok gue juga, oke? Gue cukup lumayan aktif di TikTok sama Instagram sih, gitu kan. Ya, oke. Gitu aja mungkin. Makasih yang udah nonton, yang udah nonton sampai habis juga, makasih. Jangan lupa support gue selalu. Jangan lupa subscribe channel gue, follow Instagram, TikTok gue juga. Kita, ya, gue pengen selalu berbagi lah ke kalian gitu tentang apa ya, gue sama sekali nggak ngerti tentang motor gitu, gengs ya. Gue benar-benar pemula. Ya, kita sama-sama belajar lagi ya. Sama-sama belajar. Kalau gue ada ngomongnya kurang jelas juga, maaf juga, karena gue sama sekali pertama kali bikin kayak gini di YouTube gitu ya. Terus gue juga pertama kali main motor kayak gini, sama sekali belum ngerti apa-apa ya. Kita sama-sama belajar aja gitu, oke, sama kalian.
Oke, thank you guys yang udah mampir.